Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas masalah tabel distribusi frekuensi. Diharapkan kalian bisa memahami tabel distribusi frekuensi dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan tabel distribusi frekuensi. Seperti kita ketahui, statistika adalah merupakan proses pengumpulan data, pengolahan, kemudian penyajian. Untuk penyajian kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu menggunakan diagram batang, garis, dan lingkaran. Nah, selanjutnya kita ada pengolahan, yaitu menggunakan tabel distribusi frekuensi. Ini ada 4 langkah yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, menentukan jangkauan. Itu adalah nilai yang paling besar dikurangi nilai yang paling kecil. Kemudian menentukan banyak kelas, itu ada yang sudah ditentukan, ada yang belum. Nah, kalau ada yang belum itu maka menggunakan rumusnya, yaitu 1 ditambah 3,3 kali log n. N itu adalah banyaknya data. Kemudian menentukan interval, yaitu jangkauan dibagi banyaknya kelas. Jadi yang tadi kita hitung, nomor 1 dibagi sama nomor 2. Kemudian dibulatkan ke atas. Jadi misalkan hasilnya koma harus dibulatkan ke atas walaupun komanya kecil. Misalkan 7,1 itu harus dibulatkan menjadi 8, bukan jadi 7. Baru kita buat tabelnya dimulai dari yang paling kecil. Contoh, maka nilai yang paling besar dikurangi nilai yang paling kecil. Kita lihat di sini, kita cari yang paling besar adalah 93, yang paling kecil adalah 42. Maka kita kurangkan 93 dikurang 42 adalah 51. Kemudian banyaknya kelas. Di sini sudah ditentukan yaitu 7 kelas. Kemudian cari interval jangkauan dibagi banyaknya kelas. Berarti 51 dibagi 7. Ternyata 7,28. Nah, ini harus dibulatkan ke atas, berarti menjadi 8, bukan jadi 7. Nah, yang harus kalian ingat adalah nilai minimumnya, yaitu 42, sama intervalnya adalah 8. Maka untuk membuat tabel, kita dari mulai 42 yang paling kecil. Nah, diisi sampai 8 angka. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Ada 8 angka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Demikian juga ke bawahnya, berarti dari 49 kita lanjut ke 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57. Stop, karena di situ sudah ada 8, karena 50-nya dihitung. Jadi nggak sampai 58. Jadi dihitung mulai dari 50-nya. Demikian juga sampai terakhir. Kemudian untuk frekuensi, mengisinya adalah kita lihat dari 42 ke 49, di data ini ada berapa angka? 42, 49 ternyata ada 3, yaitu 45, 42, 49. Maka di sini frekuensinya adalah 3. Demikian juga 50 sampai 57, cari angka dari 50 ke 57 itu ada berapa di sini? Ternyata ada 2 dan seterusnya. Nah, ini adalah tabel distribusi frekuensi. Nah, tabel distribusi frekuensi punya istilah tersendiri. Ada 5 istilah yang harus kita pahami. Yang pertama ada yang namanya kelas. Kelas itu adalah kelompok data, biasanya dia per baris. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5 baris, maka ini ada 5 kelas. Atau yang warna hijau ini disebut kelas kedua, mana baris kedua, atau ini berarti baris ke-5. Ada lagi yang namanya batas kelas, dia dibagi 2, ada batas bawah sama batas atas. Batas bawah itu adalah data yang paling kecil, batas atas itu data yang paling besar. Contoh batas bawah kelas ketiga, berarti kelas ketiga baris ketiga 1, 2, 3, dan 40, 49. Karena bawah berarti yang paling kecil adalah 40. Batas atas kelas keempat berarti baris keempat. Karena atas berarti yang paling besar, yaitu 59. Ada lagi yang namanya tepi kelas. Tepi kelas itu adalah tepi bawah, tepi atas, dibagi 2 juga. Tepi bawah itu adalah BB dikurang 0,5 atau yang kecil dikurangi 0,5. Kalau tepi atas berarti yang besar ditambahin 0,5. Tepi bawah kelas kedua berarti baris kedua. Tepi bawah yang kecil 30, karena bawah kita kurangi 0,5 jadi 29,5. Kemudian tepi atas kelas keempat berarti baris keempat. Tepi atas berarti yang paling besar, karena besar kita tambahin 0,5 jadi 59,5. Itu tepi kelas. Ada lagi interval, yaitu banyak data dalam kelas. Seperti tadi kita hitung manual satu-satu, atau menggunakan rumus, yaitu TA dikurang TB, tepi atas dikurang tepi bawah. Kalau kita hitung manual, kita mulai dari 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ternyata ada 6.
Kalau menggunakan rumus ya kita cari tepi atasnya, berarti yang besar ditambahin 0,5, tepi bawahnya yang kecil kita kurangin, kemudian hasilnya kita kurangin jadi 6. Demikian juga seperti ini. Boleh dihitung manual atau menggunakan rumus. Terakhir ada yang namanya titik tengah, yaitu data yang di tengah-tengah. Menggunakan rumusnya adalah batas atas ditambah batas bawah dibagi 2. Atau misalkan 3135, kita hitung yang tengah-tengah nilai berapa? 31, 32, 33, 34, 35. Berarti yang tengah-tengah adalah 33. Itu namanya titik tengah. Atau menggunakan rumus 31 tambah 35 bagi 2. Nah, ini adalah contoh dari istilah dalam tabel distribusi frekuensi. Kita kembali ke soal. Kita punya tabelnya. Kalau ada pertanyaan seperti ini, batas atas kelas ketiga, berarti kelas ketiga baris ketiga, karena di atas kita pilih yang paling besar, yaitu 6, 5. Batas bawah kelas kelima, berarti yang paling kecil adalah 74, 0,5 karena dia tepi bawah kelas keempat, 1, 2, 3, 4, yang paling kecil karena bawah kita kurangin 0,5, jadi 66 dikurang 0,5, 73,5. Kemudian titik tengah kelas ke-7, berarti di sini ada 93,5 dari 90 tambah 97 bagi 2. Kemudian data yang paling banyak, di sini kita lihat yang paling banyak adalah 10, yaitu kelas ke-5, 1, 2, 3, 4, 5. Demikian pembahasan dari tabel distribusi frekuensi.